Kan saya ngobrol nih ya sama teman-teman aktivis. Terus tujuannya mau apa? Mau menjatuhkan pemerintahan, mau jatuhin presiden. Terus Mas Gibran naik loh. Terus mau gimana? Oh enggak, pasti nggak akan kejadian. Pasti rakyat akan menolak. Nggak belajar. Emangnya Mas Gibran jadi wapres waktu itu nggak ada kontroversi? Kan ada kontroversi tapi jadi juga. Indonesia gelap, terus kabur aja dulu. Ini beneran keresahan yang sedang membuncah-buncahnya, atau kan ada juga yang bilang ini lebay juga nih mahasiswa. Kayaknya kita lagi nggak lagi dalam keadaan darurat gimana deh. Tapi kok kayak dikeluarin lagi nih peringatan darurat jilid kedua sampai bilang mau kabur. Sebetulnya ini keresahan yang real atau hanya ketakutan kekhawatiran yang sengaja diciptakan? Keresahan yang real menurut saya. Jadi karena sebelumnya kan ini kita sequence-nya, pemotongan anggaran, kemudian tadinya kita pikir untuk bayar hutang, untuk bayar MBG, tapi terus kemudian ada beberapa program yang kemarin diumumkan, penghematan ini untuk diinvestasikan lagi ke Danantara. Sebelumnya ada langkanya gas 3 kg itu LPG 3 kilo. Tapi kemudian memang yang sangat berpengaruh buat mereka adalah desas-desus UKT akan naik itu. Nah, Indonesia gelap ini dikaitkan dengan pidato Pak Prabowo sebelumnya. Memang seperti ada hal yang kemudian menjadikan semangat baru memang untuk menuntut sesuatu, untuk memperbaiki negara ini. Dan respon para elit kita kan sekarang kalau ada demo mahasiswa tuh nuduh balik kan, ini pasti ada yang bayarin nih, ini pasti ada yang nunggangin nih. Kalau mahasiswanya sih saya yakin mereka nggak ada yang bayar tuh. Saya nggak tahu kalau ada aktor-aktor intelektual ya. Tapi waktu saya demo dulu itu sih berangkat sendiri, cari makan sendiri, minum juga ya 1 botol berame-rame gitu ya. Gerakan real lah ini. Gerakan real gitu. Ya. Nah, kalau sekarang ini menurut saya yang harus dilakukan justru ya temui aja. Mau tahu aja apa sih sebetulnya yang mereka inginkan gitu kan. Kan dalam perbincangannya memang ada 13 tuntutan. Tapi yang di atas itu kan tentang bagaimana pendidikan mereka kan. Hentikan pemotongan karena mereka ingin pendidikannya tetap berlangsung gitu. Iya. Di satu sisi ada makan bergizi gratis yang Pak Prabowo bilang itu untuk anak-anak, ibu hamil. Tapi di sisi lain ada mahasiswa yang minta supaya makan bergizi gratis ini dievaluasi karena terlalu membebani anggaran. Kalau jadi pemerintah, gimana tuh untuk menjembatani dua kebutuhan ini, Mas? Gini loh ya, saya tuh beneran bingung deh. Makanya si Ustadz Yusuf Mansur tuh bener lah ya. Dari mana duitnya? Gitu kan. Anda patungan gitu kan. Itu bener tuh dia. Kita tuh emangnya sih waktu Januari aja kita emang kepikiran bakal ada pemotongan begini, bakal susah. Ini kan enggak kan? Ini kan kayak tiba-tiba lah, kok ini tiba-tiba mesti ada penghematan. Jadi maksud saya waktu 2024 kalian nyusun anggaran tuh gimana sih? Walaupun saya mengerti programnya Pak Prabowo ini sekarang spending semua, makan bergizi gratis spending, pemeriksaan kesehatan gratis spending, tapi pemasukannya kan berkurang. Pajak yang tadinya mau disesuaikan 12% nggak jadi. Cortex-nya juga nggak jalan gitu kan. Cuma 50 miliar atau 50 triliun apa. Jadi juga nggak ada yang masuk gitu. Sehingga mau nggak mau dia lakukan penghematan itu. Tapi penghematan kan dilakukan 2 kali kalau kata Pak Prabowo. Yang pertama 300 triliun, yang kedua 300 triliun juga. Jadi nggak menutup juga bahwa kita harus membayar hutang itu kan 800 triliun. Tapi balik lagi yang tadi pertanyaan saya. Itu yang bikin anggaran ya. Gimana sih di 2024 itu? Emangnya nggak bisa ngelihat bahwa kita akan kekurangan gitu? Ini kan ibaratnya nih kayak kita yang karyawan gitu ya. Begitu dapat gaji terasa jadi orang paling kaya di dunia. Begitu lewat aja 2 hari aja kemudian langsung melakukan penghematan. Jadi kita itu begitu nggak punya duit baru penghematan. Kan harusnya memang penghematan dari dulu. Makanya yang saya nggak ngerti, kenapa kemudian kok tiba-tiba
ini ada penghematan. Keluar impres. Ya. Saya nggak tahu juga apakah impres cukup untuk mengganti APBN atau harus perpres. Nanti ditanyalah sama hukum tata negara tuh. Ini feeling aja nih, kelihatannya nggak pas deh. Tapi balik lagi ke yang tadi ya. Kalau Pak Prabowo dikasih tahu, Pak, kita nggak punya uang nih Pak. Memang Pak Prabowo pernah bilang, emangnya enak jadi presiden. Dia disangkanya enak kali jadi presiden. Ya kan dia tahu nggak enak begitu dia udah jadi kan. Kalau dia tahu udah lama nggak enak kan dia nggak akan maju terus-terusan. Nah, kan mungkin dia juga nggak ada kabinet 100 menteri itu. Yang dia bilang ada orang pinter ngomongin dasmu gitu-gitu kan. Kan dia nggak lakukan itu. Ada kementerian banyak banget, menterinya banyak banget, wakil menterinya banyak banget. Terus tiba-tiba harus penghematan. Kan kita lagi tuh yang susah ya, kementerian-kementerian. Makanya kan saya pernah naik juga nih, saya ngobrol juga tuh sama Ahmad Dhani kan misalnya. Di Undang-Undang Dasar kan ada batasan tuh, bahwa anggaran pendidikan itu harus 20% dari APBN. Nah pemotongannya sampai mana nih? Penghematannya sampai mana nih? Jangan sampai kemudian di bawah 20%. Kan jadi melanggar Undang-Undang Dasar tuh. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar kan implikasi politiknya banyak tuh, lebih besar tuh. Makanya itu loh dari awal tuh yang kita bingung itu. Kenapa sih tiba-tiba kok ada pemotongan, ada efisiensi ini, ada efisiensi ini, terus tiba-tiba LPG nggak ada, terus tiba-tiba ada tagar kabur aja dulu mulainya dari 2023 nih karena Ismail Fahmi. Jadi ini ada apa sih sebetulnya negara ini? Kenapa Mas? Apakah komunikasinya yang buruk juga? Komunikasi pemerintah ke rakyatnya buruk sekali. Kok gitu? Ya misalnya sampai sekarang ada PCO malahan, kantor komunikasi kepresidenan. Misalnya kalau kualitas komunikasinya bagus itu nggak akan terjadi tuh antrian 3 kilogram LPG itu. Harusnya kan bisa dikawal dari awal. Ada sosialisasi ke para agen misalnya. Terus tentang bagaimana negara ini dijalankan gitu ya, sampai akhirnya kita pemotongan yang mengagetkan ini, itu kan sampai hari ini kan juga PCO itu kan sekali-sekali aja, pemerintah juga sekali-sekali aja menjelaskan kalau ada case keras baru mereka keluar. Kalau enggak kan mereka nggak menjelaskan apa-apa. Kalau yang gas LPG kan lebih terkait kementerian ya, Mas Hensat, harusnya ya. Kalaupun mau jubir Kementerian SDM nggak sih? Nah, apakah harus sampai kok jubirnya presiden? Ini ada nyawa yang hilang soalnya. Harusnya kan memang negara yang bertanggung jawab. Jadi banyak hal Mbak. Tadi jalan ke studio ini misalnya, kita juga bertanya sih sebetulnya juga ada apa sih dengan masyarakat Indonesia? Anak TK latihan marching band dipalak. Coba. Terus setiap hari di media sosial itu ada aja pembegalan, ada aja pemalakan, ada aja yang ngancem-ngancem pakai pisau tuh kan. Jadi ini ada apa sih Indonesia sekarang ini kan? Buat saya kondisi ini agak mengagetkan karena sebelumnya belum ada symptomsnya gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada pemotongan anggaran, tiba-tiba yang tadi saya katakan kok kehidupan hukum kita juga nggak baik-baik aja, korupsi juga makin menjadi-jadi. Ini ada apa sebetulnya? Di lain sisi, kalau ditanya apakah optimis, menurut hasil survei Kedai Kopi 80% rakyat Indonesia optimis pada pemerintahan ini. Kalau menurut saya kenapa? Kenapa masih optimis? Ya kita nggak punya pilihan lain lah. Yang ada pemerintahannya Pak Prabowo. Ya udah, kita letakkanlah optimisme kita itu ke pundaknya dia. Apakah kita harus percaya dengan program-programnya Pak Prabowo? Ya harus percaya, karena kita nggak punya pilihan lain lagi. Jadi kita harus berdoa bersama supaya itu kejadian semua. Kan saya ngobrol nih ya sama teman-teman aktivis. Terus tujuannya mau apa? Mau menjatuhkan pemerintahan, mau jatuhin presiden. Terus Mas Gibran naik loh. Terus mau gimana? Oh enggak, pasti nggak akan kejadian, pasti rakyat akan menolak. Nggak belajar. Emangnya Mas Gibran jadi wapres waktu itu nggak ada kontroversi? Kan ada kontroversi tapi jadi juga. Jadi juga kita rakyat menengah, kelas menengah ini juga
mesti berpikir juga ini negara ini mau kemana. Kalau ada demo ini ujungnya mau apa gitu. Jadi jangan sampai kita terkaget-kaget juga gitu. Nah ini kan misalnya ada satu lagi nih yang desas-desus yang ada di media sosial. Begitu Danantara muncul, banyak yang narik duit tuh, tarik uangnya dari bank. Karena ya itu, kalau rugi pengelola Danantaranya nggak bisa dihukum, nggak ada KPK BPK katanya. Nah ini nggak tahu juga nih, saya masih desas-desus kan. Ya wajar kalau orang kemudian takut. Lah kalau investasinya gagal, ntar duit kita gimana? Hilang juga, makanya tarik. Itu juga salah satu contoh kenapa menurut saya komunikasi pemerintah dengan rakyat tuh buruk gitu. Tapi kalau ujungnya kemana ya Mas Hensar, bukankah beberapa kali itu demo mahasiswa sebetulnya efektif? Misalnya pada saat yang MK itu kan efektif, akhirnya didengar juga, tidak jadi itu kan keluar itu aturan di DPR. Udah kejadian kan, diganti menterinya tuh. Menterinya diganti meskipun katanya mengundurkan diri. Nah kan, jadi sebetulnya gerakan-gerakan rakyat itu masih efektif dong kalau begitu. Efektif. Bener. At least ujungnya adalah supaya aspirasi mereka ditampung oleh pemerintah. Seenggak-enggaknya pemerintah tuh paham bahwa rakyat itu tahu ada yang nggak beres. Gitu sama negeri ini. Jadi ya udah, kita laksanakan aja, bukan kita laksanakan ya. Ya udah, ini kan kita hari Kamis, hari Jumat katanya peaknya tuh. Puncak. Nah ini kita juga nggak tahu nih mau apa. Biasanya, ini Mbak Sylvia, kalau ada demo, kalau saya lagi sehat, saya bisa datang tuh. Ikut kan? Ikut mantau aja. Nah itu biasanya ada mahasiswa, ada buruh tuh. Biasanya rame tuh, kedua-dua ini saling bahu-membahu. Kalau udah mulai sore, pekerja-pekerja yang ada di sekitar situ biasanya ikut juga. Nah ini sekarang nih pekerja-pekerja di Sudirman Tamrin segala macam itu udah mulai sadar tuh bahwa mereka sesungguhnya adalah juga buruh. Jadi selama lo digaji orang ya lo buruh lah gitu. Jangan kemudian mentang-mentang naik lift nggak merasa dirinya buruh gitu. Nah ini sekarang kalau ada demo-demo yang ada buruhnya, ini sudah mulai banyak pekerja-pekerja yang ikutan. Artinya ini sudah menjadi concern bersama bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya buruh saja. Nah balik lagi ke ekonomi tadi, kan ujung-ujungnya ini adalah ekonomi keluarga. Bisa makan apa enggak, harga beras gimana, harga telur gimana. Selama itu terjaga sih, mestinya Indonesia ini adem ayem aja. Ya, beberapa kali kan Pak Prabowo tampil seperti apa ya, ketika ada pembantunya yang bikin dalam tanda kutip masalah, Pak Prabowo yang langsung enggak, gas LPG boleh lagi di tingkat pengecer, sambil diatur paralel kan bagaimana nanti berubah menjadi sub gitu kan. Kan berapa kali Pak Prabowo tampil seperti itu, Mas Hensar? Itu kan caranya siapa tuh kira-kira 10 tahun yang lalu kan begitu juga tuh. Selama 10 tahun ya. Kebijakan tes Pak Jokowi batalkan. Hero tuh. Nah sekarang gitu juga. Keluarin kacau balau, Pak Prabowo muncul juga, batalkan. Nah jadi wajar kalau kemudian, dan benar pada saat Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi guru politik saya, ya benar itu. Jadi emang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dilakukan lagi oleh Pak Prabowo. Emang Jokowi ini canggih kok. Canggih loh, Sil. Kamu sedang memuji atau mengkritik? Saya menelaah semuanya. Nah, ya kan? Iya. Nah itu juga kabur aja dulu tuh ya. Itu mungkin konotasi negatif karena katanya kabur ya. Kalau bukan kabur, misalnya ya, cari pengalaman dulu atau cari kerja dulu gitu, mungkin akan diterima lebih positif gitu. Kabur aja dulu kan kayak kabur gitu, lari dari udah kenyataan. Nggak tahan Udah nggak di tahan. Indonesia. Dan itu tadi memang kondisi kita mungkin untuk kelas menengah yang nggak oke gitu. Misalnya kerja, mungkin menurut mereka ribet. Dulu ada startup banyak, yang di PHK juga banyak dari startup itu. Sementara mungkin mereka ngebayanginnya tuh kalau hidup di luar negeri kan enak. Ya saya pernah juga hidup di luar negeri dan memang tatanannya lebih bagus, minimal udaranya lebih enak gitu ya, dibandingkan di Indonesia. Tapi apakah itu menjadi solusi atau tidak? Ya itu sih haknya mereka aja. Dan sebetulnya sikap pemerintah untuk merespons itu sebaiknya gimana sih Mas? Kan kita dengar nih ada beberapa lah pejabat-pejabat yang ditanyai gitu ya. Misalnya kita dengar dari Wamenaker, Nggak usah balik lagi, Bang Noel. Ya udah kabur aja kalau gitu nggak kan. usah balik lagi gitu. Nggak usah balik lagi gitu kan. Itu respons yang sebetulnya bijak atau tidak bijak? Sebaiknya bagaimana pemerintah merespon itu? Kalau menurut saya gini ya, dijelaskan aja.
dikasih fasilitas lah. Anda mau punya pengalaman di luar negeri, ini loh, lo mesti siapin paspor, mesti ada skillnya, mesti ada ini, nanti di sana kerja di mana gitu. Kan sekarang di media sosial ada berkembangnya lucu-lucu. Pakai paspor visa untuk wisata aja, ya. Nanti sampai sana tinggal diubah jadi visa kerja, kan itu juga nggak pas. Terus di sana kerjanya mau apa? Nonton nomor debs nggak? Nomor bets nggak gitu kan, sampai di sana terus kemudian kerja di judi online yang ternyata jauh dari kenyamanan kan. Jadi maksud saya, ini kan lagi bergolak nih jiwa mudanya kelas menengah Indonesia untuk ke sana, ya difasilitasi aja. Blue collar kalau ke sana mungkin balik lagi ke Indonesia dia punya nilai lebih gitu dibandingkan sebelumnya gitu. Adik-adik kelas menengah ini juga kalau pergi ke luar negeri mungkin balik lagi juga oke. Mau balik lagi atau tidak kan terserah mereka, tapi di data itu kan para juara olimpiade kita diambil sama Singapura, dikasih semua fasilitasnya, ya kita yang rugi kan. Jadi di data aja orang-orang yang memang memiliki kemampuan lebih untuk nantinya bisa kembali lagi ke Indonesia. Tapi jangan kemudian dinyinyirin. Anak-anak muda ini begitu dinyinyirin ya pergi beneran gitu. Nah, kalau Raffi Ahmad ganti hashtag katanya. Ya itu kan saya juga ngomong gak usah Raffi Ahmad tuh. Nggak, Raffi Ahmad mestinya kan dia katanya tajir banget ya. Ya udah buka lapangan pekerjaan di sini lah. Gitu, supaya nggak kabur. Supaya nggak kabur, dan terus dia ajarin lah. Jadi lebih berguna juga dirinya buat negara ini gitu. Kalau maksudnya? Ya kalau cuma nyaranin ganti hashtag nggak usah jadi utusan khusus lah. Saya juga nyaranin ganti hashtag gitu. Harus ada solusi yang lebih konkret gitu. Iya, lebih konkret lah, dia kasih tahu gimana, atau dengan jaringannya dia siapkan lah. Oke, mau kabur aja dulu. Ada jaringan saya nih di Amerika, di Singapura, silakan nanti sampai sana kontak mereka. Ya gitu-gitulah. Oke.